baru pemutaran lagu. Oke, baik, saudara sekalian. Itu tadi sedikit memberikan motivasi. Jadi kita tidak intinya tetap semangat. Saya itu ingin semuanya itu selesai dengan tepat waktu dan dengan hasil terbaik. Oke, saya presensi dulu nggih. Lena Maya Sari, Muhammad Jafar Sodik, Maulia Zahfira, Ocha Aulia, atau dari daftar hadir Zoom aja ya langsung ya. Oke, ini Mas Imam Fahru Roji. Iya. Mas Imam, baik, baik, baik. Ini saya cari, oke, Mas Imam Fahru Roji hadir. Nah, terus kemudian Mas Rens Kalang. Rens Kalang. Hadir Pak Oke, Mas Rens Kalang. Laurentius. Rel. Siapa Mas namanya? Lengkap? Laurentius. Laurentius mau Marsendo Niku Galang. Oke, oke, Ya. oke. Listen. Terus kemudian Rifadaya Rahmatika Setiawan. Rifadaya. Oke. Aulia Kania. Aulia Kania. Oke. Fitri Permatasari, Friska Kurniawati. Fitri. Oke, Friska sudah. Pak, Ya, Fitri, Aulia sudah. Ira siapa ini? Dan sekarang Retno Putri. Oke, nanti bisa di Retno Putri. Retno Putri. Mana Retno Putri? Pak. Iya, iya, iya. Ini Retno Putri Pilma. Iya. Oke. Terus kemudian Vita Irviani. Hadir, Pak. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Nah, itu tadi sekelumit tadi tugas saya bagaimana menumbuhkan tetap untuk semangat bagi saudara sekalian. Jangan sampai eh, nantinya bahwa oh capek ya memang yang namanya baru berkuliah itu seperti ini tugas-tugas
apalagi deadline-nya berbarengan semuanya, banyak mata kuliah, dan kebetulan tidak menyita waktu bahwa tiap hari harus masuk. Panjenengan untuk belajar mandiri, itu tadi ya, betul-betul ya diluangkan waktu untuk sekilas membaca. Tidak harus membaca sekali, yang memang harus disempatkan untuk itu. Oke, yang penting itu ya, untuk apa itu, tugas itu jangan sampai lupa gitu. Yang penting itu aja. Dan sebenarnya sudah clue-nya sudah. Bagi yang sudah mengupload, terima kasih. Nilai segala sebagian sudah saya keluarkan. Dan insya Allah kalau nilai tidak masalah. Insya Allah baik, terbaik. Karena di sini cuma 1, 2, 3, tugas 1, 2, 3. Dan jangan lupa tes performatif, tes itu juga dikerjakan juga. Gitu. Kalau proporsi seandainya tidak mengikuti, makanya saya sarankan untuk kehadiran itu kan ada proporsinya. Jadi present hadir, kemudian tadi sudah saya sampaikan setelah hadir juga present terlambat, terus kemudian izin, terus kemudian tidak hadir sama sekali. Diupayakan pokoknya silakan izin aja. Nanti eh, silakan maksudnya kalau misalkan tidak bisa, betul tidak bisa. Karena di sini ada proporsinya. Tuh, walaupun kehadiran itu proporsinya mungkin tidak sebesar tugas, tapi itu juga kalau bisa disempatkan apa? Ya disempatkan. Karena kita ketemukan cuma pertemuan mungkin cuma ini kan ke-4, kemudian ke-6, kemudian ke-8. Cuma 3 kali. Kuliah ketemu 3 kali. Coba kalau kuliah yang umum, itu ketemunya dah setiap seminggu sudah berapa kali. Sebulan udah 5, 6 kali. Waduh, capek. Tambah capek, ditambah panjenengan bekerja. Oke, tadi sudah modul 1 ya. Kemudian untuk modul 2 itu pengetahuan sebagai pengembangan informasi. Itu bagaimana kita manajemen satu pengetahuan sebagai pengembangan informasi. Pada bahasan ada juga kalau misalkan terkait apa yang terjadi di dalam eh, kantor. Jadi di kantor kadang-kadang ada suatu keahlian yang tidak di-share dan lain-lainnya. Ya memang dalam perusahaan, misalkan satu contoh, di perusahaan atau di tempat kerja itu memang keahlian itu tidak semuanya mampu menguasai. Si A, si B itu pasti berbeda. Misalkan Pak Imam Fahru Roji itu menguasai skill komputer. Tapi juga Pak Imam Fahru Roji tahu kalau skill komputer itu kebetulan yang kalau menguasai yang banyak orang itu juga lahan pekerjaannya juga bisa hilang sehingga tidak di share secara langsung. Tapi yang mau belajar saya yakin juga pasti akan diajari oleh Pak Imam Fahru Roji. Nah, disitulah kearifannya bahwa bagaimana terus kemudian dalam institusi itu bukan berarti nantinya bahwa Anda harus mengajarkan pada yang lain. Tidak. Justru yang mempunyai keahlian seperti Pak Imam Fahru Roji ini diberikan reward. Rewardnya apa? Istilahnya mau tunjangan, mau apapun, mau istilahnya yang betul-betul bahwa itu adalah imbal balik bahwa Anda akan mendapat reward, tapi tolong di-share. Bukan hanya sekedar perintah. Yang terjadi sekarang bahwa yang menuntut bahwa wah yang bisa hanya itu aja. Sekarang tidak ada yang bisa membatasi loh dalam artian orang itu punya kemauannya terbatas. Karena apa? Semua bisa dipelajari. Tinggal kemauannya. Dan kebetulan Pak Imam Fahru Roji ini mempelajari secara otodidak dan menguasai sendiri. Wong saya bisa sendiri belajar sendiri ya karena saya tekun sendiri dan mau belajar, yang lain tidak bisa menyalahkan bahwa saya tidak diajari. Loh, media belajar banyak gitu. Kalau sudah itu ternyata bahwa reward, oh ternyata lembaga tidak bisa memberikan reward. Ya berarti apa? Ya dibuat semacam SOP dalam artian bahwa oh untuk pekerjaan ini itu tata caranya semacam ini dibuat semacam bahwa runtutan flowchart-nya seperti ini. Nah, sehingga ketika nantinya Pak Imam Fahru Roji itu kemudian ada tawaran di tempat lain, kemudian Pak, saya mau pindah di tempat lain. Wah, dan nanti di sini gimana? Nah, pasti semacam itu. Tapi kalau misalkan ada flowchart semacam itu, pasti juga udah tinggal buka aja flowchart. Makanya semua pekerjaan itu ada seperti guide-nya seperti ini. Nah, nanti kan bisa diikuti, Pak. Sini nggak bisa, Pak. Ya, berarti nanti kamu belajar. Nanti Mas Imam Fahru Roji
pembicaranya nanti dapat reward dari pembicaranya itu. Nah, itu sistem seperti itu. Karena kadang-kadang itu tadi, kenapa orang takut bahwa ditinggal itu? Ya karena dia malas untuk belajar dan lain-lainnya. Padahal yang yang membatasi apa sih? Orang sekarang itu bisa belajar apapun. Dan kebetulan Pak Imam Fauzi belajar sendiri dari media YouTube dan ternyata bisa dan itu menjadikan satu kelebihannya. Nah, itu yang terjadi banyak hal semacam itu. Nah, jadi di sini itu eh, informasi yang pokok di sini adalah bahwa informasi yang tersebar di organisasi menjadi ilmu pengetahuan yang bermakna. Makanya saya bilang tadi di awal, informasi ini di internet itu unlimited, tidak terbatas. Kita bisa sebagai editor, kita bisa mengumpulkan berbagai spesialisasi apa terkait apa. Satu contoh misalkan ada teman membuat seri kumpulan tanaman obat. Dari mana? Dari internet. Sumbernya dicantumkan semuanya. Dan kita bisa menjadi editor. Itu sudah menjadi suatu buku yang bisa dijual. Karena apa? Semua sumber dicantumkan. Dan dia hanya sebagai editor. Semua penulisnya di situ masing-masing terkait ini sumbernya dari mana, ada semuanya. Itu bisa sangat dibutuhkan. Sehingga ketika orang mencari itu tidak satu-satu. Sama-sama orang pegang internet, belum tentu dia bisa menemukan. Karena dalam menemukan itu dipengaruhi kata kunci, dipengaruhi jam terbang dia itu dalam artian menggunakan mencari. Beda halnya kalau misalkan mencari seperti ini itu di sini misalkan itu perlu. Kalau misalkan tidak diketemukan, bagaimana caranya? Berarti masuk. Saya pernah ketemu seorang dosen, dia mencari peraturan undang-undang terkait pukat harimau. Nah, dalam tata urutan peraturan buku undang-undang aja, PP itu, peraturan perundangan. PP itu diloncati. Tidak ada. Dia sampai keliling dari Solo itu langsung ke Bandung, Jakarta, kemudian ke Makassar, kemana? Udah biarin keliling dulu. Setelah keliling-keliling itu, baru kembali ke tempatnya. Ketemu. Yang dicari itu tentang javelin, javelin, javelin troll. Tentang troll. Nah, jaring, jaring pukat harimau itu. Nah, itu terus kemudian dicari. Ya, sini memang tidak ada. Nah, suatu saat ketika saya duduk, itu, tidak mungkin itu tidak ada. Ketika itu di kementerian ada, cuma draftnya tidak disimpan. Itu. Dan pasti juga ada, tapi di sana kan sistem manajemennya kan kita tahu sendiri tidak mudah untuk mencari semacam itu. Sehingga pesan pun juga belum tentu. Setelah keliling ke banyak, akhirnya terus saya teringat, kayak gitu seharusnya sudah pernah diteliti. Sehingga yang dicari apa? Saya fokusnya cari tesis, di mana tesis, tesis lah. Kalau disertasi tidak banyak diupload. Kalau tesis, skripsi itu sekarang kan pada di online kan. Saya cari tesis tentang itu. Kalau misalkan tesis itu menggunakan eh, kajian itu, makanya kata kuncinya troll tadi, tesis terkait dengan troll. Ada ternyata. Dan kemudian saya minta lampirannya. Ternyata ada di situ. Baru terus kemudian, wah Pak, ini saya sudah keliling Bandung, Jakarta, Makassar, ke Sulawesi, ke mana itu, ke Sumatera. Ternyata malah ketemunya di tempat sendiri lah. Bapak buru-buru ke sana ngapain gitu loh. Mau sekarang itu kita nyari dari mana. Udah di sini seperti ini kan kontak semuanya. Saya bisa mengenal Mbak Retno Putri, Fitri Permatasari, Mbak Friska, Mas Reskalang, Mas Imam Roji. Ini kan dari berbagai daerah gitu. Makanya ini sebagai channel dalam artian bahwa nantinya mempunyai mitra-mitra di banyak tempat itu yang terkait informasi bisa itu. Jadi disitulah dalam bagaimana eh, informasi itu yang tersebar di organisasi akan menjadi ilmu pengetahuan yang bermakna gitu. Jadi saya berikan contoh untuk repackaging informasi. Informasi tentang fokus apapun tanaman, obat, terkait dengan kita tuh spesifik kan banyak sekali. Tinggal spesifik dispesifikkan itu menjadi suatu produk tersendiri. Dan itu sampai sekarang tidak dilakukan.
informasi itu dibiarkan tersebar masing-masing. Jadi menemukan kadang-kadang ada yang artikel-artikel bagus yang sebenarnya ini kalau misalkan dikumpulkan sangat bagus sekali tapi tidak dilakukan. Tuh. Oke. Nah, kemudian untuk tadi ya, dari sinilah kita kenal klasifikasi, katalogisasi, tajuk subjek. Itu tajuk subjek biasanya kalau misalkan buku DDC itu Towa Hamakonda itu biasanya pasangannya juga tajuk subjek. Itu mengelompokkan informasi, terus menunjukkan hubungan antara ilmu, memudahkan proses belajar dan penelitian. Itu. Oke ya. Jadi di sini itu yang pokok adalah organisasi informasi itu jembatan antara informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga perpustakaan itu perannya itu mendukung pengembangan ilmu melalui sistem pengelolaan informasi yang baik. Situ. Kalau misalkan perpustakaan tidak mendukung pencarian dengan cepat, itu sama dengan gudang buku, semuanya disimpan. Kalah dengan punyanya Mas Imam itu, belakangnya Mas Imam itu kalau tanya Mas Imam, tools yang ini di mana? Oh, itu di pojok sendiri. Itu nomor 2 dari pojok. Bisa kelihatan, bisa tahu. Gitu. Tapi kalau misalkan itu dikelola dengan baik, tempatnya tahu, terorganisir, udah cepat. Apalagi sekarang udah ada sistem otomasi pakai Slim, sehingga oh ini posisinya di rak nomor 2, statusnya ada. Oke lah. Gitu. Kemudian untuk informasi dalam dokumen dan kerangka sistem informasi. Nah, jadi di sini itu ditekankan ya bahwa dokumen adalah sumber informasi. Sistem informasi adalah kerangka pengelolaannya. Sistemnya itu kerangkanya pengelolaannya. Itu apa yang dibangun, apa yang digunakan. Jadi manajemen seperti mulai dari bagaimana pengelompokan, bagaimana untuk otomasinya, itu sistem informasinya. Nah, jadi organisasi informasi itu berperan mengubah dokumen menjadi pengetahuan yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Nah, sebenarnya banyak yang bisa dimaknai untuk dari situ itu. Nah, kemudian lanjut pengindekan dan wakil ringkas dokumen itu ya. Jadi kalau pengindekan dan wakil ringkas kita indeks itu sudah dibuat ya untuk standarnya. Kadang-kadang itu subjektif sekali. Kadang-kadang orang itu mengambil clue-nya itu kata kuncinya itu yang mudah diingat misalkan. Padahal mungkin kadang-kadang ya sebenarnya indeks itu sudah dibuat dalam artian buku seperti buku Towa Makomba DDC itu juga makanya itu juga dilengkapi dengan indeksnya sehingga istilah-istilah itu semuanya sudah tertata rapi sesuai abjad itu. Jadi pengindakan dan ringkasan itu merupakan representasi informasi dalam artian bahwa informasi itu bisa diwakili oleh kata itu atau indeks itu. Kemudian dijelaskan substansinya itu melalui ringkasan dari ringkasannya atau abstrak itu. Nah, makanya ada molekular indeks dan abstrak itu. Dan itu sampai sekarang kan tetap yang namanya karya ilmiah pasti namanya ada abstrak. Jadi tidak perlu membaca semuanya, sudah yang namanya susunan abstrak kan pasti latar belakang eh, penulisan, metode yang digunakan dan hasilnya apa. Tuntut poinnya sebenarnya di situ. Membaca tesis tebal 100 halaman atau tesis 200 halaman cukup dibaca abstraknya sudah mewakili semuanya. Itu. Jadi di situ itu tujuannya menjembatani antara dokumen dan pengguna. Sehingga pengguna tidak perlu membaca semuanya. Itu. Di buku panjenengan, itu buku itu juga sebenarnya ada. Panjenengan bisa makanya tidak semuanya memang harus betul-betul dihafal. Tidak. Karena ya ilmu itu kan istilahnya learning by doing. Bagaimana kita ketika kita menemukan pekerjaan baru kita belajar. Tapi paling enggak sudah mengetahui dari awal bahwa oh itu pernah dipelajari. Sehingga tahu mana yang dituju. Tanpa itu blank buta, kita enggak tahu dimanapun mencari itu. Paling-paling larinya ke Google. Ya kalau keywordnya betul. Nah itu. Nah disinilah. Sehingga dalam pencarian penelusuran itu kalau sudah ada abstraknya, sudah ada indeksnya, itu sudah oke. Berarti yang dituju sudah tahu. Kalau sudah ditahu, istilahnya sudah sangat memudahkan. Nah, kemudian untuk terkait dengan tajuk entry utama. Nah, itu
memang tajuk entry utama itu dipilih untuk mewakili topik utama dokumen. Jadi topik utama kita melihat buku itu topik utamanya apa sih? Gitu loh. Rata-rata memang buku itu istilahnya buku ini sopo kuwi. Nah, pasti penanya berarti apa? Pengarangnya. Yang pengarangnya Rano itu judulnya apa itu? Biasanya rata-rata gitu. Makanya kalau misalkan kalau misalkan pengarangnya tidak ada, larinya ke judul. Kalau misalkan ada itu biasanya pertanyaannya itu bukunya siapa? Itu. Itu tadi sudah ada ketentuan-ketentuannya itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, saudara sekalian. Saya Pak, Oke, monggo, ya Mas di Ren. Salam. yang Pak tadi bilang karena di tajuk intri utama tuh kalau misalnya tidak ada pengarang berarti larinya ke judul. Yang saya baca dan saya diskusikan dan AI itu dia mengatakan bahwa tajuk intri utama itu kalau tidak ada pengarang berarti larinya ke editor kalau ada tertera dalam buku. Nah, oke. Kalau lari ke AI, itu bisa, itu coba dulu dalamnya gini. AI itu tidak bisa dijadikan dasar bagaimanapun bahwa itu adalah suatu ketentuan bahwa begitulah pelaksanaannya. Dalam buku panduan-panduan itu, jadi editor itu bukan penanggung jawab langsung sebuah karya itu. Jadi itu seperti saya bilang contoh lagi bahwa editor itu adalah istilahnya orang yang mengedit atas karya orang lain, misalkan kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan. Saya bilang tadi, misalkan ada tanaman obat, ini tulisan kumpulan. Sambiloto ditulis oleh si A. Kemudian analisis buah merah si B. Kemudian analis tanaman obat inilah oleh si C. Itu terus kemudian di editor, dia sebagai editor mengumpulkan itu. Nah, ini tidak bisa secara langsung kalau misalkan editor bahwa ini adalah penulisnya saya. Nggak mungkin. Sehingga penulis utamanya tetap penulis itu. Sehingga yang paling pas untuk represent dari buku itu adalah judul. Jadi ketika kita melihat di sini bahwa nah, di sini jika ada misalkan editor bahwa ketika Pak, gimana tadi kalau misalkan saya kayak berdiskusi dengan AI ternyata bahwa itu adalah tajuk entry utama adalah editor. Tidak. Jadi tetap arahnya ke judul itu. Ini sudah dalam artian AI itu bisa kadang-kadang berbeda, Mas. Kita promnya kita dalam artian kita mau masukkan apa aja bisa. Dalam artian bahwa antara Yang nomor 3 mungkin. ya, iya, larinya ke nomor 3. Tajuk entry utama itu jadi di sini itu editor lebih dominan. Dalam artian bahwa lo dominan itu yang ada memang editor. Sama seperti soal nomor 2A. 2 itu yang ada editor kan? Iya Pak. Nah, ketika menemui semacam itu, editor, jadi di sini tajuk enti tambahan itu bisa berupa judul, bisa berupa editor. Jadi dia belum menjadi poin utama dari sebuah karya itu. Jadi dalam ketentuan memang yang pokok seperti saya sebutkan tadi, ketika editor itu yang mengedit atau kumpulan dari banyak karya itu, jadi larinya tetap ke judul. Jadi tidak bisa langsung editor itu sebagai pengarang atau mengatasnamakan bahwa ini semua ini buatan saya. Enggak, wong dalamnya aja isinya itu kumpulan-kumpulan gitu. Dan kumpulan itu dibuat oleh orang lain. Kalau sampai dibuat tajuk entry utama judul penanggung jawabnya,
itu yang pemilik aslinya malah nanti nggak terima, nanti bisa hak cipta gitu. Tapi kalau hanya mengedit dalam artian bahwa ini adalah kumpulan-kumpulan, itu sama dengan mengendorse dalam artian berbagai tulisan-tulisan itu. Oke, Ya, Pak. oke. Jadi Terima kasih, Pak. iya, jadi sebenarnya simpel sekali. Bagaimana kita itu nggak mungkin seorang editor, karena editor kita kan cuma mengumpulkan. Kalau kita sebagai editor, kita cuma mengumpulkan, mengedit, mengumpulkan, kasih judul, udah itu. Jadi kalau kita mengambil hak bahwa saya yang utama di sini adalah saya, salah. Karena yang utama adalah penulisnya, kumpulan dari isinya tadi. Nah, itu. Oke, tidak ada masalah, nggih. Untuk soal, saya kira itu tadi yang penting tekankan bahwa tujuan di sini adalah nanti tugas itu semuanya dikerjakan. Salah Ya, Pak. sedikit saya akan toleransi, apalagi salah, salah misalkan 2A yang tadinya terlanjur. Nanti ada kata sedikit, tapi nilai insya Allah maksimal. Karena bagi saya nilai yang penting adalah panjenengan sudah mau untuk meluangkan waktu belajar, itu sangat saya hargai betul. Dan pesan saya pokoknya, ayo semangat, selesaikan sampai akhir. Di sini nanti akan membuka cakrawala, membuka pemikiran panjenengan semuanya untuk lebih maju lagi dan insya Allah berkembang. Gitu, nggih? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak ada. Nah, tadi pesannya itu tadi itu Pak, oke oke oke, ya ya ya, nanti coba. Cara efisienkan waktu Anda. Eh, saya tidak mau membuang waktu. Intinya silahkan belajar dengan baik, walaupun nanti deadline-nya masih tanggal 11 ya. Jadi saya insya Allah nanti yang semua sudah upload nilainya akan insya Allah bagus dan saya segera akan keluarkan. Tapi biasanya kan mengumpulkannya kan itu tadi tanggal 11 kurang 2 jam atau berapa, satu itu biasanya baru massal, upload massal. Tapi enggak apa-apa. Yang penting pokoknya semuanya terupload, jangan sampai lupa. Saya tuh sangat-sangat prihatin kalau tiba-tiba pesan message kalau misalnya, Pak, saya lupa karena banyaknya, Pak, saya salah upload. Waduh, lah ini tadi tugas lain dimasukkan ke sini. Oke, itu nggih semuanya. Ya, Pak. Terima kasih Mbak Retno, Mbak Fitri, Mbak Friska, Mbak Vita, Mas Imam Fahru Roji, Aulia, terus kemudian Mas Rens Kalang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan ke-6, jadi ini ke-4, besok ke-5, tugas lagi. Nah itu manajemen waktu dengan baik, tugas lagi, kita ketemu pertemuan ke-6. Oke, demikian saya tutup. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, oke, oke.